Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Akbar Velayati, merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Baru. Di sini saya mau melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi berbasis coaching. Jadi di sini saya udah bersama dengan teman sejawat saya dari SMP 1 Pelumpang Hilir, namanya Ibu Galuh Dektros. Beliau mengampu pelajaran matematika di sini, dan hari ini beliau akan melakukan supervisi akademik sebagai coachnya, dan saya yang bertindak sebagai coachnya. Oke, Ibu Galuh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, santai saja kita, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan supervisi akademik, Ibu. 2 jam pelajaran. Oke. Mungkin Ibu bisa sampaikan dulu kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan nanti di pembelajarannya. Terima kasih Pak Akbar. Untuk hari ini yang akan saya sampaikan tujuan pembelajarannya adalah tentang menyajikan data menggunakan tabel dan diagram batang. Jadi menyajikan data itu banyak, tapi untuk hari ini saya ambil menggunakan tabel dan diagram batang. Kemudian yang kedua, menentukan modus, median, dan rata-rata dari tabel tersebut. Oke, berarti pokok bahasannya ini tentang Penyajian statistika data, berarti ya? Statistika. Oke. Modus, median, terus penyajian datanya tentang diagramnya. Oke. Menarik nih. Nah, dari kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan itu hal apa yang ingin Ibu kembangkan dalam hal kompetensi kita sebagai guru? Oke, di sini saya mau mencoba mengembangkan tentang pembelajaran diferensiasi, Pak. Oke, diferensiasinya untuk diferensiasi konten ada 3 kan. Jadi nanti saya mau mencoba menerapkan ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya nih ya? Ketiga-tiganya Iya, akan saya coba dulu. Oke. Jadi yang pertama visual, nanti anak-anak bisa menggali informasi, mencari informasi dari bahan ajar yang saya sediakan. Kontennya ya, visual, audio nanti bisa dari video atau dari saya sendiri. Kemudian yang ketiga kinestetik. Iya, kinestetik nanti anak-anak akan saya ajak bermain, memperagakan modus, median, ada bermain peran lah nanti. Itu yang konten. Untuk yang konten, kemudian untuk proses. Nah, untuk proses ini di LKPD-nya, Pak. Nah, nanti di LKPD-nya ini terlihat berbeda karena LKPD yang pertama ini cara menyelesaikannya sudah saya beri arahan, langkah-langkah penyelesaiannya. Tapi yang kedua ini, LKPD yang kedua ini saya biarkan anak-anak untuk berkreativitas, mengeksplor sendiri bagaimana solusi memecahkan masalah yang saya berikan. Terus yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, produknya nanti tentu berbeda. Yang pertama itu belum dilengkapi dengan penyajian data diagram batang, dia hanya cukup ke tabel saja. Kemudian yang kedua nanti dia sudah lengkap dengan hasil diagram batang dan mungkin dia bisa menyimpulkan dari diagram batang yang mereka buat. Sip. Berarti area yang ingin dikembangkannya Ibu mau mencoba pembelajaran diferensiasi ketiga-tiganya. Konten, produk, dan proses. Terus Ibu juga udah menyebutkan strategi yang dipersiapkan tadi Bu ya. Kalau betul. Yang konten berarti Ibu mencoba memfasilitasi anak dari yang suka belajar gaya kinestetik, visual dan audiovisual. Terus kalau yang proses, Ibu membuat 2 LKPD. Satu LKPD-nya yang langkah-langkahnya udah tersedia. Terus ada juga LKPD yang mereka bisa mengeksplor sendiri. Berarti ini berkaitan tentang kemampuan dia dalam memecahkan masalah. Betul banget. Terus yang terakhir tadi diferensiasi produk ya. Produknya berarti nanti berbeda. Ada yang cukup sampai tabel saja. Ada yang tabel dengan
diagram. Batang dan diagram. Oke, berarti berkaitan juga tentang kemampuan anak ya, atau iya. kesukaan dia Iya, dia betul. dalam hal menyajikan Diagram, sebuah hasil data. Iya. Hasil data yang dia dapat. Iya, betul. Oke. Terakhir Ibu, media apa yang udah Ibu Ibu siapkan nih? Medianya kita ambil dadu untuk percobaan. Kemudian di sini ada kartu nanti untuk memperagakan modus dan medianya. Modus medianya. Oke. Menarik nih. Oke. Kalau gitu mari kita lihat bagaimana Ibu Galuh Dektros melaksanakan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran menggunakan pendekatan atau pembelajaran berdiferensiasi produk, proses, dan konten. Oke, selamat menyaksikan. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pelajaran matematika siang hari ini, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Seperti biasa sama pemimpin. Oke, Beni silahkan Beni dulu. Oke, terima kasih Beni sudah memimpin berdoa pada siang hari ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat belajar matematika siang hari ini? Semangat ya. Oke, ada yang tidak masuk? Mana Yusuf? Bajunya basah. Terus satu lagi? Banyak toh, siapa? Yusuf. Dimas apa? Dimas apa? Ya Allah. Terus? Rafi apa? Tahu Bu? Apa? Udah ada 3. Oke. Yang lainnya gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, untuk pelajaran hari ini sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau bertanya sama kalian. Masih ingat nggak pelajaran SD dulu belajar tentang statistika? Masih ingat nggak? Statistika pada waktu di SD atau tentang penyajian data? Ada ingat nggak waktu SD dulu? Nggak ada yang ingat? Oke, kalau kalian nggak ingat di SD, kalian bisa lihat di TV, di YouTube atau di mana yang berkaitan dengan statistika atau penyajian data. Tidak harus di sekolahan. Apa Rafi? Ya, tentang penyajian data. Pemilihan presiden. Gimana pemilihan presiden? Penyajian datanya di sebelah mananya? Di bagian apanya? Tiap kali. Kok sampaikan aja. Di bagian mananya ya, yang bisa bantu? Tapi sudah ngasih clue tentang bagian suara Bu. Bagian suara. Diapain di bagian suaranya? Di total. Di total. Di total dengan apa caranya? Mendiagramkan. Dengan mendiagramkannya. Diagram apa? Diagram batang. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Udah sampai sini. Masa sih nggak ingat di SD dulu pernah belajar statistika? Enggak. Sama sekali nggak ingat? Coba sambil diingat-ingat. Tadi sudah muncul dari Raffi dan Ali tentang diagram batang pada waktu pemilihan presiden. Ada nggak? Clue lain atau kata-kata lain tentang statistika yang kalian ingat di waktu SD? Masalah pemilihan ketua OSIS yang kita lakukan pada waktu bulan apa kemarin ya?
Ada istilah-istilah penting dalam statistika, nggak ada yang ingat dulu waktu SD? Nggak ada. Oke, karena kalian belajar online ya, jadinya sudah blank, hilang. Oke. Menurut kalian untuk penyajian data itu penting nggak? Penting nggak dalam kehidupan sehari-hari kalian? Kenapa? Kenapa kok kalian menganggap bahwa penyajian data itu penting gitu? Buat apa sih? Buat apa sih? Membagi waktu Bu. Membagi waktu. Contohnya gimana? Hari ini main saya siangnya belajar, terus sorenya lalu mandi kan ada. Persentasenya gitu ya? Iya. Berapa banyak jam yang kamu gunakan untuk main kayak gitu? Iya. Itu penting ya dalam kehidupan sehari-hari, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Seperti pemilihan presiden tadi, di TV muncul grafik ya atau diagram ya? Ya kan? Itu mempermudah kalian untuk apa kalau ada penyajian data seperti itu? Mengetahui apa? Oke. Jadi dengan adanya penyajian data, kita mudah untuk mengetahui suara yang paling banyak dan paling sedikit. Ada lagi? Satu lagi? Ada lagi nggak? Sudah? Cukup? Oke. Jadi karena begitu pentingnya manfaat penyajian data dalam kehidupan sehari-hari, maka pada hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Setuju ya? Jadi karena pentingnya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, hari ini kita belajar tentang penyajian data. Untuk penyajian data, untuk hari ini Ibu akan ngambil 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian selesaikan hari ini. Yang pertama adalah kalian bisa menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram data. Yang kedua, kalian mampu menentukan mana modusnya atau suara terbanyaknya ya, mana mediannya dan mana rata-rata. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberi sesuatu tambahan? Oke. Kalau tidak ada, nanti belajarnya seperti ini ya. Nanti akan Ibu kelompokkan dari hasil pengamatan Ibu dan hasil tanya jawab dengan kalian. Nanti akan Ibu kelompokkan ada 2 kelompok. Yang kelompok bagian sini kita sebut kelompok A ya. Yang sebelah sini kita sebut kelompok B. Nanti yang sebelah sini kalian nanti akan Ibu kasih LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta. Akan Ibu kasih permasalahan, tetapi kalian silakan berpikir sendiri, silakan keluarkan sendiri kreativitas kalian untuk menyelesaikan. Dan yang di sebelah sini kalian akan Ibu kasih langkah-langkah penyelesaian, membantu dalam langkah penyelesaian. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu bagi kelompoknya. Bisa kalian tutup bukunya. Yang kelompok di sebelah sini Agni, Firda, Nabila, dan Zahra. Geser. Yang belum kupanggil jangan berdiri lah, biar aja. Yang di sini Ali, Kafi Aidila, Sahar, Sabra. Gak apa cewek sendiri ya. Yang sebelah sini Pesta, Zidan, Catur, Sahrul. Sudah pas. Pas. Sebelah sini Zairul, Fauzan, Rosehan, Yusuf. Apa yang nggak masuk, yang nggak ada di sini geser. Zairul, Fauzan, Rosehan, Yusuf. Sini, kita sini. Yang sebelah sini Aditya Eka, Reni, Dimas, Fardan.
ahli gambar atau suka membaca, kalian boleh mempelajari bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan. Kalau misal kalian ada yang belum paham, boleh langsung bertanya sama Ibu. Di sini juga di sini. Gimana? Di sininya. Iya, nanti di sini. Nanti Ibu bagikan alat peradanya. Gimana, Ali? Cara kerjanya bagaimana? Ya, karena kamu kelompok A, berarti nanti silakan berdiskusi dengan teman kamu berempat bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, ada lagi? Kalau tadi yang ditanyakan, Ibu mau mengajak beberapa anak untuk mempraktekkan mana sih yang dikatakan modus, mana sih yang dikatakan media, ya? Ibu punya beberapa kartu. Ibu tunjuk beberapa anak yang suka bergerak, yang tidak bisa tinggal diam. Ada Resta, maju ke depan. Ibu perlu 10 anak. Resta maju. Kiki, Sahrul, Rosehan, berbaris dulu. Rosehan. Kemudian ada Benny, mungkin bisa maju. Zara, maju. Berapa anak sudah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septi, maju. Ini siapa? Leli. Ya, maju. Kemudian kamu maju, pas 10, berbalik. Ini bisa lagi satu. Dari 10 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua lagi, siapa? Ali. Ali dan Oke, nanti kalian 10 anak silahkan memperagakan mana yang dikatakan modus. Modus tadi seperti apa? Apa yang sering muncul tadi seperti di TV tadi ya. Terus median? Median yang jelas? Ya benar. Ini kalian Ibu kasih 10 kartu. Masing-masing anak pegang satu kartu, ada satu angka kan? Nah, nanti silahkan coba kalian mempraktekkan mana yang modus maju ke depan. Nanti mana yang median maju ke depan. Siap? Siap ya? Silahkan aja punya satu-satu. Bisa. Oke, buka kartunya. Kalau kalian mau cari median, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Harus apa datanya, harus bagaimana? Harus diurutkan. Silahkan urutkan. Buka gini, nah kartunya temennya biar lihat. Nah, ayo urutkan, silahkan. Yang kecil di sini, yang kecil di sini. Yang paling kecil siapa? Oke, 1, 2, 3 ada Pak? 3. Dan silakan, ayo. Tiga di sini, pegang satu lah, jangan satu orang 3 gitu gimana? Ini kamu siapa? Ya satu masing-masing, kamu tadi satu. Enggak paham mas. Siapa tadi? Sini. Benny belum Kak? Oke. Pegang masing-masing kamu kalian. Sudah berurutan. 1, 2, 3. Satu berapa? 4, 5. Ya. Namanya mana? Terus sekarang silakan diskusi mana mediannya. Berbaris yang rapi 10. 9 ya. Oke. Mari tentukan mana mediannya menurut kalian.
Bagian tadi apa? Tengah. Tengahnya di mana di antara kalian? Tengahnya yang mana? Diangkat kartunya tuh benar-benar, jadi yang lain lihat. Balik nih. Taruh sama Benny. Tengahnya siapa? Maju yang bahasa tengah, maju. Maju yang bahasa tengah. Bagiannya yang mana? Kedua ini. Bagiannya yang ini ya. Yang di sebelah sini sisa 4, yang di sebelah sini sisa 4. Ini dikatakan median artinya nilai. Terus kalau ada 2 gini gimana? Kalau ada 2 gini gimana? Ayo. Dipilih salah satu. Emang angkanya sama? Terus gimana solusinya? Gimana kan? Gimana? Dijumlah terus? Dibagi berapa? Oh. Dibagi? Berarti ini dijumlahkan 7 dibagi 2. Oke, mundur. Sekarang kalian tentukan di antara kalian modusnya siapa? Yang bagaimana modus? Yang sering muncul. Berapa berarti yang sering muncul? 3. Sampai sini gimana? Udah paham. Ali gimana? Paham? Paham. Sekarang mundur. Yang terakhir rata-rata gimana? 17. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Paham ya? Jadi yang dikatakan median tadi yang mana? Yang mana? Maju lagi. Nilai tengah. Berada di tengah-tengah. Yang sebelah sana 3, sebelah sana 4, sebelah sini 4. Dulu, yang modus yang mana? Berapa modusnya? 3. Kalau rata-rata. Oke, terima kasih buat para lektor yang sudah mau maju. Oke, kalau sudah sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mulai mengerjakan LKPD-nya. Sekali lagi yang sebelah sini sudah ada prosesnya, sudah ada langkahnya, ikuti langkahnya. Kemudian yang sebelah sini silahkan berpikir langkah apa yang kalian mau lakukan. Ini gajinya. Ya? Baru nanti di sini kalau sudah jadi, Ya. terus nanti ditulis ini. Ya. Frekuensinya. Ya. Ini nanti diganti. Ya. Sama seperti pemilihan. Ini yang kemarin itu kan yang sering muncul. Ya kan di sini ada pertanyaan. Modus, media rata-rata. Oke. Sudah kah gambaran sebenarnya? Sudah. Pinjamkan di sebelah sini. Ya? Ya. Pinjamkan di situ langsung. Yang sebelah sini Bu kasih kebebasan kalian mau menyelesaikannya seperti apa. Jangan lupa ditulis namanya ya di atas. Di pojok kanan atas tulis namanya. Ya. Ya begitu. Ayo tunjukkan aja lo. Di rumah semua.
dan dari tempat itu. Bukan bisa Tinggal di kamu harus pikir sih. Mulut lah, mulut. Hasilnya berbeda-beda semua ya, karena sesuai dengan percobaan dan kalian. Tapi walaupun berbeda, kalian nanti misalnya kelompok ini yang maju, kalian boleh bertanya dari mana kamu dapat ini, boleh. Ya, itu juga yang sebelah sini ya. Di sebelah sini hasilnya juga berbeda-beda, modusnya tidak ada yang sama, karena sesuai dengan percobaan masing-masing. Bu, Ya, yang maju satu kelompok langsung. ya. Satu kelompok langsung. 1, 2, 3. Siapa yang mau maju? Satu kelompok langsung. Ya. Oke, kelompok Ali. Silakan berempat maju ke depan. Berdua atau Berempat boleh. Boleh. Oke, yang lainnya tolong diperhatikan sesuai dengan tadi. Kalau ada temannya menyampaikan, berarti yang lainnya memperhatikan. Kalian boleh bertanya ya. Nanti kalau sudah selesai kalian boleh bertanya. Oke, silakan perkenalkan nama kelompoknya dulu, kemudian uraikan permasalahannya, langkah apa yang kamu kerjakan. Karena ini langkahnya sesuai dengan kalian masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok C yang bagus. Nama? Nama Muhammad Ali, Rakaidillah Ramadan, Sahar Nugraha, Sabra Sahidillah Ramadan. Oke. Silakan sampaikan permasalahannya apa yang itu. Saja langkahnya. Baca dulu Kak Bu. Boleh. Atau kamu singkat boleh. Permasalahannya, sekelompok anak sedang bermain lempar dadu. Mereka ingin mengetahui angka berapa yang paling sering muncul selama 10 kali pelemparan. Selain angka yang sering muncul, mereka juga ingin mengetahui median dan rata-rata dari angka dadu yang muncul selama 10 kali pelemparan dadu tersebut. Menurut kelompok kalian, langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di atas? Lengkapi dengan diagram batang. Penyelesaiannya, membuat tabel terlebih dahulu.
Kedua, tentukan modus. Tiga, tentukan rata-rata. Keempat, tentukan median. Dan kelima, membuat diagram. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan dengan langkah-langkah yang dibuat kelompok ini. Yang pertama tadi tentukan Membuat tabel. Kedua Modus. Tiga Rata-rata. Keempat, median. Kelima, diagram. Dari yang disampaikan Raffi tentang langkah-langkah kerjanya untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada yang ditanyakan? Sudah sesuai menurut kalian? Tapi bagaimana? Ada yang ditambahkan? Ada? Di mana saya? Nggak ada. Dari kelompok sana? Sesuai menurut kalian? Hah? Sesuai? Atau ada yang mau ditambahkan? Oke. Kalau tidak ada, boleh disampaikan lebih lanjut hasilnya seperti apa? Hasil data lembaran dadu nomor 1 Sebanyak nomor 1 sebanyak 1, nomor 2 sebanyak 3, nomor 3 sebanyak 2, nomor 4 sebanyak 2, nomor 5 sebanyak 1, dan nomor 6 sebanyak 1. Oke, kesimpulannya Modusnya 2 yang paling banyak muncul. Rata-ratanya 3, mediannya 3. Jadi diagram batangnya jadi ditampilkan. Ya, kebiasaan Raffi itu seperti itu. Mana? Dia menulis sesuatu pasti yang kecil, mungil. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa Raffi bisa menyimpulkan modusnya 2 kan? Atau gimana? Saya memberi arahan kalian. Kalau kalian mau bertanya, silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok Raffi? Gak pengen tahu kah gimana cara ngitungnya kalau bisa rata-rata dapat segitu gitu? Gak ada yang pengen tahu kah? Cara menghitung rata-rata 1 dikali 1 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 5 kali 1 ditambah 6 kali 1 hasil 30 dan dibagi 10. Puas? Kelompok aktif? Gak ada? Sebelah sana gak ada yang mau nambahkan? Gak ada. Cukup? Cukup. Oke, beri tepuk tangan. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 siapa mau maju? Pesta gerak. Atau pesta? Berempat. Oke, yang lainnya bisa sambil sini nah tengah-tengah sini. Oke, perkenalan dulu, sampaikan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami nama Kelompok kami nama Resta dan Sahrul Putra. lanjut. Masalahnya kelompok anak sedang bermain lempar dadu. Mereka ingin mengetahui angka beberapa yang paling sering muncul selama 10 kali pelemparan. Selain angka yang muncul, mereka juga ingin mengetahui median dan rata-rata dari angka dadu yang muncul selama 10 kali. Pelemparan dadu tersebut menurut kelompok kalian angka apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Oke. Biasanya bagaimana? Langkah pertama apa? Yang sebelah sana menyimak ya. Pelemparan 1 pada 1. Siapa ada?
ada 1 atau nomor 1? Satu ada 1. Lemparan 1 ada 2. Lemparan 2 ada 2. Lemparan 3 ada 2. Lemparan 4 ada 1. Lemparan 5 ada 1. Lemparan 6 ada 2. Oke, berhenti dulu di sini dulu. Jidan ya. Jidan tadi pelemparan 1 ada 1, pelemparan 2 ada 3. Menurut kalian bagaimana? Dari segi kata-katanya sesuai nggak menurut kalian? Pelemparan 1 ada 1, pelemparan 2 ada 3. Tidak sesuai, kenapa Li? Gimana? Harusnya gimana menurutmu? Harusnya kalau berarti satu bilang ada 1 kan 1 harusnya. Berarti gimana kesimpulanmu? Nah ya, bisa dilihat. Oh, pelemparan 1 Ya, nomor 1 ini ada 2, nomor 2 ini ada 3, nomor 4 ada 1, oke. Lemparan. Di sini kata depannya pelemparan 1. oke, itu berarti data kan. Oh, jadi gimana bentuknya gimana? Pelemparan 1. Oke, Sarah gimana? Kita mau Pelemparan 1 bisa dia gimana? Ya. belum Ya gimana nih? Pelemparan 1 muncul. Nah, betul kan dulu. Pelemparan 1 muncul angka. Lemparan 1 lemparan 2 Muncul angka bukan sebanyak. Oke, ulang. Lemparan 1 muncul 1, lemparan 2 muncul 5, lemparan 3 muncul 6, lemparan 4 muncul 4, lemparan 5 muncul 2, lemparan 6 muncul 3, lemparan 7 muncul 1, lemparan 8 muncul 2, lemparan 9 muncul 6, lemparan 10 muncul 3. Oke, lanjut. Langkah kedua, 1 ada 2, 2 ada 2, 3 ada 2, 4 ada 1, 5 ada 1, 6 ada 2. Oke, lanjut. Modus 2, kemudian 3,1/2, rata-rata 3,4. Udah ditanyakan? Udah ditanyakan? Sudah sesuai menurut kalian? Rata-ratanya Rata-rata 3,4. ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditambahkan? Mediannya sudah tadi. Median tadi berapa? Median 3,1/2. 3,1/2 itu maksudnya 3,5 gitu ya? Kan kelemahan Resta adalah dia bisa menjumlah tapi dia tidak bisa membayangkan. Bagaimana? Oke? Sudah sesuai? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan dulu buat teman. Oke. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah mau mempresentasikan hasilnya. Sebenarnya ini kalau mau dipresentasikan harusnya semuanya ya, karena masing-masing kelompok mempunyai masing-masing percobaan. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Oke, kita ambil kesimpulan pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari, yang sudah kalian selesaikan RKPD-nya. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Penyajian Data. Tentang apa? Ada apa? Ada pelemparan Dari pelemparan dadu terjadi apa aja? Tasnya taruh dulu, pintar dulu selesai. Dari pelemparan dadu bisa kalian ambil apa saja dari datanya? Median. Rata-rata. Apa lagi?
diagram data tadi disajikan dalam bentuk yang kelompok sini dalam bentuk apa tadi? Tabel. Yang sebelah sini berupa tabel dan diagram data. Modus tadi yang bagaimana? Yang sering modul. Kalau median? Yang nilai tengah. Kalau rata-rata? Jumlahkan lalu dibagi. Oke, itu kesimpulan pelajaran untuk hari ini. Kemudian Ibu ada sedikit refleksi dari pembelajaran yang kita jalankan ini tadi. Ibu minta tanggapan dari kalian. Bagian mana yang menurut kalian paling heboh, paling menyenangkan sekali? Bagiannya mana? Lempar dadu. Kenapa sih kalau lempar dadu? Seru. Serunya gimana? Kalian bisa melakukan percobaan. Kalau menurut kalian yang menjenuhkan yang mana ya tadi? Yang bikin kalian sebel ikuti membagi, karena kamu nggak bisa membagi. Siap. Oke. Untuk tes formatif hari ini kalian bisa mengerjakan di buku paket kalian. Kalian buka dulu. Halaman 235 soal 4. Anggap saja itu adalah lemparan dadu ya. Jadi kalian bisa menghitung rumusnya, mediannya, dan rata-rata. Oke, kalau sudah selesai mengerjakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan dulu sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup? Tidak ada. Kenapa? Itu silahkan dibawa pulang untuk belajar di rumah. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya boleh kalian bawa. Silahkan dibawa. Tidak usah dibawa. Nanti perbanyak lagi. Silahkan dibawa. Oh iya, jadulnya kembalikan ya. Jadulnya dikembalikan. Belum. Mana kan? Udah tadi. Kurang satu jadulnya. Memang kurang. Oke, terima kasih anak-anak Ibu sudah mau belajar dengan Bu Galuh pada siang hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke Bu Galuh, selamat pagi. Pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kemarin kita sudah sama-sama bisa mengadakan pembelajaran ya. Iya. Saya juga udah mengamati bagaimana Ibu mengajar, Iya. memfasilitasi anak-anak dengan pendekatan diferensiasi, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi hari ini kita paskanya Ibu. Oke. Nah, kira-kira setelah Ibu mengajar kemarin apa nih yang mau Ibu sampaikan atau hal unek-unek apa nih kira-kira dari mengajar kemarin itu yang Ibu mau Ibu sampaikan? Yang mau saya sampaikan itu kemarin saya kayaknya merasa kurang puas ya pada saat pembelajaran itu. Menurut saya sih pada waktu pemberian persepsi. Pemberian persepsi. Nggih. Jadi saya itu maunya itu kan anak-anak agak aktif gitu loh.
Kemarin tuh belum terlalu muncul. Nah, untuk tidak aktifnya siswa ini entah dari sayanya yang kurang bisa memberi motivasi ke anak atau memang anaknya ini masih belum mau mengeluarkan pertanyaannya. Tuh. Jadi pokok dari pembicaraan kita ini setelah kita nanti selesai diskusi ini, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Yang saya harapkan ya saya bisa merubah pembelajaran yang lebih baik lagi, karena kan saya sudah menyadari ada kekurangan dari pembelajaran dalam hal persepsi. Dalam hal persepsi. Ibu mau sekiranya selesai kita percakapan ini tentang persepsi itu, Ibu punya gambaran yang bagus gitu ya? Iya. Okay. Nah sekarang menurut Ibu kemarin dari segi persepsi itu yang Ibu sampaikan ke siswa itu kalau dibuat skala 1 sampai 10, 1 itu jelek, 10 itu baik, Ibu dalam skala yang mana? Menurut saya sih 7. Skalanya 7 ya? Saya maunya sampai 9 lah paling tidak. Dan ingin dikembangkan sampai 9 lah. Dikembangkan sampai 9. Oke. Persepsi. Nah, persepsi ini menurut Ibu bisa baik, atau persepsi yang baik itu menurut Ibu itu gambarannya bagaimana sih? Ya, kalau menurut saya itu kalau ketika saya menyampaikan persepsi itu ya ada tanggapan dari siswa. Kemudian mungkin saya kemarin itu kurang ke medianya juga ya. Jadi anak itu cuman membayangkan aja kan. Kemarin kan saya ngambil persepsinya tentang statistika penyajian data kan, anak saya suruh mencari dulu apa sih statistika. Mungkin anak-anak nggak bisa mencerna apa sih statistika itu, bahasanya terlalu tinggi juga mungkin itu. Terus kemudian saya tidak menyediakan media yang bisa langsung dicerna siswa. Mereka hanya membayangkan di TV itu ada grafik seperti itu, dan itu kan nggak semuanya paham, nggak semuanya pernah melihat mungkin. Jadi di situ menurut saya anunya. Jadi ada beberapa kendala menurut Ibu ya yang menyebabkan Ibu tidak bisa mengabsorpsi siswa dengan baik. Ya. Jadi kalau nggak salah saya tangkap itu ada 4 tuh ya. Ada 4, 3 sampai 4. Nah, dari keseluruhan itu kira-kira yang mana nih yang mungkin Ibu perbaiki dulu dari keseluruhan itu yang paling prioritas? Yang paling prioritas ya mungkin saya akan membawakan media atau bentuk aslinya lah sedikit. Aslinya menampilkan bentuk aslinya sedikit biar anak itu enggak, ya mungkin dengan istilah statistika itu kan bingung atau apa itu kayak gitu. Nah, jadi enggak masuk gitu loh. Iya. Tapi kalau mungkin saya gambarkan dengan media atau dengan PowerPoint yang itu mungkin anak-anak lebih aktif lagi. Oke, berarti mungkin itu. Jadi dalam jangka pendek ini Ibu untuk tanda kutip Bu yang menanggulangi. Berarti Ibu mau nanti setiap persepsi itu Ibu menampilkan media dimunculkan langsung. Ya. Jadi anak itu ya melihat bentuk konkret nyatanya gitu kan ya. Tidak dengan istilah-istilah yang terlalu muluk. Terus untuk memperbaiki hal itu kapan kira-kira Bu maunya nih? Mungkin minggu depan bisa. Minggu depan. Ini kan ada hari Sabtu Minggu bisa saya gitu ya. Jadi Ibu rencananya mau minggu depan ya? Iya. Ada nggak kira-kira orang yang menurut Ibu bisa membantu Ibu untuk sekiranya Ibu dapat media persepsi itu yang bisa membangkitkan siswa dari? Ada nggak orang kira-kira yang bisa Ibu anggap siapa? Ibu Tipu. Guru sejawat. Sejawat saya, dan dia lebih senior dari saya. Mungkin Ibu akan berkolaborasi ya? Iya. Berkolaborasi dengan Bu Tipu. Oke, berarti nanti Ibu akan berkolaborasi dengan Bu Tipu untuk mencari
media persepsi media, nggih. yang sesuai. Oke. Dan persepsi bagaimana yang bagus. Bagus. Berbincang-bincang dengan beliau gitu. Nggih. Karena kemarin pada waktu selesai pembelajaran kan saya sempat bertanya kan Pak Akbar ke anak-anak. Iya. Hal mana yang mereka yang mereka yang sukai, hal mana yang mereka anggap bosan kan. Kalau proses pembelajarannya kan mereka sudah oke, sudah dapat. Nggih. Ada banyak sekali aktivitas Iya. yang disajikan. Banyak sekali. Kemudian saya menangkapnya ya tadi di persepsinya mereka kurang aktif dan mungkin kesalahan saya di situ tadi. Berarti nanti jadi Ibu silakan nanti bisa kolaborasi dulu dengan Bu Tipu. Yep. Nanti Ulun tunggu kelanjutan ceritanya setelah Siap. Ibu persepsi lagi minggu depan. Siap. Ya, Nggih, jadi insya Allah minggu nanti depan kita akan coba lagi. bukan coba lagi, nanti Ibu kerjaan dulu. Coba nanti habis berarti Ibu akan kolaborasi, terus Ibu akan implementasikan di kelas. Berarti nanti kita ketemu lagi selanjutnya di 2 minggu ke depan misalnya, atau minggu depan kita kan bincang-bincang lagi tentang bagaimana persepsi yang udah dilaksanakan oleh Ibu, bagaimana perkembangannya gitu ya. Siap. Kita harap berarti nanti skalanya ada di angka 9. Ya, oke. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Terima kasih juga untuk Pak Akbar atas sarannya. Oke.